Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya buat video tutorial mengenai bagaimana membuat tugas dengan rubrik penilaian sebagai bukti kehadiran di psikologi. Nah, yang pertama adalah kenapa ada kata bukti kehadiran. Ini adalah salah satu video tutorial yang menjadi request ya dari salah satu teman dosen ya. Pertama yang kita diskusikan adalah bagaimana mengecek kehadiran bila perkuliahan kita sepenuhnya memakai psikologi. Nah, jawabannya adalah di dalam Mendeley itu sudah ada attendance sheet ya, atau jurnal kehadiran, daftar kehadiran. Namun attendance sheet yang ada di sini, saya membaca beberapa informasi yang artinya adalah ternyata daftar absen di psikologi ini adalah dokumentasi absen online. Artinya bukan yang secara otomatis misalnya orang mengakses psikologi kemudian dia dianggap hadir, bukan, tetapi kita harus mengisinya secara manual. Maka ini akan sangat sulit bagi kita untuk mengecek secara manual mahasiswa sudah masuk ke psikologi, mengunduh dan lain sebagainya. Untuk mengunduh mungkin kita bisa memakai completion, tapi ini mungkin video tutorial. Completion artinya kita tidak memperbolehkan mahasiswa mengakses folder atau materi setelah ini kecuali setelah mengunduh yang pertama. Nah, itu mungkin yang bisa dilakukan. Nah, maka solusinya adalah memang membuat tugas sederhana atau kalau enggak kuis pendek. Sehingga ketika mereka mengerjakan salah satu dari dua bentuk ini, kita anggap mereka hadir dan mengambil pelajaran dari apa yang telah kita share. Nah, sekarang kita akan membuat assignment atau tugas sederhana yang sebagai gambaran dirinya hadir. Nah, yang pertama maka kita klik folder. Ini saya sudah edit isinya. Kalau mau mengedit tinggal klik kanan kemudian klik edit di sini. Nah, kalau kita sudah klik edit, nanti kita bisa kita bisa untuk mengedit deskripsi. Ya, ini saya sudah ubah deskripsinya, yaitu adalah pada materi ini terdapat pembelajaran yaitu PPT materi kuliah dengan judul akal dan wahyu. Kemudian tugas sebagai bentuk kehadiran yang membuat summary atau ringkasan dari PPT bagian video YouTube. Nah, kemudian kita save change. Nah, sudah saya ubah deskripsinya, maka langkah pertama yaitu adalah kita kemudian klik foldernya, kemudian ada materi PPT yang sudah saya bagikan. Nah, ini sebagai bahan nanti tugas untuk diresum, kemudian saya tambahin dengan salah satu video. Nah, yang pertama adalah klik add materials. Ya, di sini sudah ada klik add materials, kemudian pilih assignment. Nah, judulnya adalah membuat ringkasan dari PPT dan video yang telah dibagikan sebagai bukti kehadiran. Nah, maka kemudian kita bikin buatlah deskripsinya ringkasan dari PPT yang telah dibagikan. PPT dengan judul akal dan wahyu dan video YouTube berikut. Nah, kita akan latihan bagaimana memasukkan video YouTube ke dalam tugas kita. Nah, untuk PPT mungkin kalau kita sudah bagikan bisa kita tambahkan lagi, misal kita klik add file,
kemudian kita masukkan video ataupun apapun filenya. Ya, misalnya saya masukkan lagi tadi PPT, saya masukkan lagi walaupun di atas sudah sebenarnya tidak wajib, tapi kalau kita mau tidak apa-apa. Misalnya saya gambaran, misalnya kita belum sempat membagikan secara terpisah, kita langsung bentuk penugasan, kasih materi pembelajarannya. Nah, sekarang adalah langkah untuk membuat video YouTube muncul tanpa perlu mahasiswa itu pergi ke laman YouTube. Artinya mereka dengan mengklik tugas ini, mereka bisa langsung memutar YouTube tersebut. Nah, caranya adalah di kolom description, ya, maka pilih insert content yang ada di sini. Insert content, kemudian kita klik image media, kemudian kita tambah ya, klik image atau media, kemudian kita pilih. Nah, ini kadang masih salah, kalau upload ini berarti kita langsung memiliki videonya sudah terdownload, tapi kalau belum kita download di kita biar tidak memenuhi storage atau data penyimpanan kita langsung ambil dari YouTube, maka pilih from the web. Nah, kemudian pilih type-nya itu adalah media. Ini ada beberapa orang yang sering keliru. Kalau image maka dia adalah link gambar, tapi kalau media ini adalah link YouTube. Jadi kemudian type, pilih media. Nah, setelah kita klik media, artinya link siap untuk dimasukkan. Nah, tugas kita adalah kemudian pergi, kemudian buka new window atau Mozilla atau tab baru untuk mencari YouTube, ya, video YouTube yang dituju. Nah, di sini saya sudah punya target video, yaitu adalah filsafat Islam, hubungan akal dan wahyu yang disampaikan oleh Profesor Musa Asy'ari. Jadi kita tinggal klik video tersebut, ya. Nah, kemudian ketika sudah kita klik videonya, klik video tersebut, kemudian klik bagikan. Jadi ada logo bagikan yang ada di sini, gambar panah ini. Jadi kita klik bagikan, kemudian pilih sematkan. Jadi kalau kita cuma tidak memilih sematkan, nanti dia tidak bisa terputar secara otomatis. Jadi kita klik bagikan, kemudian klik sematkan. Klik sematkan, maka akan muncul tampilan sebelah kanan, pilih salin, kemudian klik salin yang ada di sebelah kanan. Kita klik salin, sudah, kemudian baru kita masukkan atau control paste di link atau embed di psikologi, kemudian dipaste atau ditempel, bahasa programnya tempel di link atau embed kemudian langkah terakhir insert media. Kita klik insert media, artinya dengan tampilan seperti ini maka sudah berhasil masuk ke dalam deskripsi tugas.
Nah, kemudian untuk kategori, kalau ini waktu apabila biasanya ini kita misalnya sebagai tugas kehadiran, maka kita setting misalnya 1 minggu, kita kasih batas waktu sampai minggu depan tanggal 26 misalnya. Ya, kemudian kategori, nah apabila kita tidak memilih untuk ini dinilai, hanya sekedar ingin mengetahui mahasiswa masuk atau tidak, tanpa kita mau menilai, kita pilih ungraded. Ya, kemudian apa namanya, kita isi apa namanya due date, artinya batas waktu. Kemudian nggak wajib ya, bila diinginkan. Tapi kalau mahasiswa yang penting mengerjakan kapan saja, silahkan untuk dikosong. Nah, untuk kategori pilih ungraded apabila tidak ingin dinilai dan hanya ingin melihat keaktifan. Dan hanya melihat keaktifan atau kehadiran tadi ya. Pilih tugas atau yang lainnya apabila akan dinilai. Ini saya akan coba menilai karena ini akan membuat tampilannya lebih lengkap. Saya masukkan di sini kategori. Kalau untuk tidak dinilai, kita pilih ungraded. Kita klik tugas, ini sudah, sudah. Nah, sekarang adalah yang mungkin banyak yang belum tahu tentang bagaimana membuat rubrik. Nah, rubrik ini jadi saya masukkan ya, membuat rubrik baru ya, karena rubrik ini fungsinya adalah memudahkan penilaian. Nanti saya akan berikan gambarannya. Misalnya karena kita sudah membuat 2 tugas ya, artinya ringkasan dari ini, maka kita klik create new. Ya, create new, nanti kita simpan rubriknya apa. Kita coba pilih klik create new, kemudian isi rubrik title atau judul penilaian. Ini penilaian tugas rangkuman. Nah, biasanya mungkin karena kita ketika setiap pertemuan tugas rangkumannya 2, yaitu melalui PPT. Misalnya kita hasil rangkuman PPT. Kemudian ini kita jenis tugas ya, bisa karena berdasarkan jenis tugas atau berdasarkan penilaian dari kriteria rangkuman tersebut, misalnya kerapian dan sebagainya. Tapi karena kita sudah memasukkan 2 kriteria utama ya, karena isinya adalah 2, yaitu rangkuman PPT dan hasil rangkuman video YouTube. Nah, saya berdasarkan banyak tugasnya ya, jadi langkahnya adalah isi rubrik ini, kemudian isi kriteria dan plus kriteria untuk menambahkan poin penilaian. Nah, di sini akan saya buat bahwasanya hasil rangkuman itu maksimal nilainya, karena nilainya 100 ya, jadi 50 kalau bagus, 40, kemudian 40,
30, kemudian minimal 20. Nah, jadi kalau digabung dengan kriteria kriteria hasil rangkuman video, total nilainya adalah 100. 40, 30, dan 20. Nah, kemudian kita klik create. Kita juga bisa menambahkan misalnya apa tujuan pembelajaran untuk setiap kriteria ini. Tapi ini mungkin bisa diisikan sendiri nantinya. Saya hanya fokus membuat rubrik penilaian. Kemudian kita klik create, total point 100. Nah, kemudian langkah terakhir, isi angka atau penilaian dari nilai terbesar ya, menjadi 4 kategori, 4 poin, jadi 4 kolom ya, jadi 50, 40, 30 atau 20 dan lain sebagainya sesuai ini sehingga total 100. Nah, kita bisa juga bikin 4 kriteria sehingga maksimal 25, 20, 15, 10 dan lain sebagainya. Ya, kemudian klik create nanti. Ya, jadi klik create kemudian show to student artinya mahasiswa tahu bahwasanya apa sih yang nanti poin-poin dinilai. Nah, ini akan semakin memperkuat kita. Oh, ternyata yang kita ini kan adalah hasil rangkuman dan juga YouTube. Jadi kita coba klik lagi. Nah, seperti ini, kita klik save. Ya. Kemudian kita klik langkah terakhir. Langkah terakhir dalam pembuatan tugas yaitu klik create. Kita klik create. Nah ini sudah. Jadi apabila kita ingin mengkoreksi nanti tinggal kita klik ya. Jadi langkah koreksi ya kita tinggal klik assignment tersebut ya, klik assignment tersebut. Kemudian di sini ada deskripsinya, ada videonya, ada kriterianya. Mahasiswa juga bisa meninggalkan komentar apabila mereka tidak paham tugasnya. Nah, disinilah akan ada daftar. Jadi kalau ketika angka yang pertama ini kita bisa klik, ada yang tidak menyimpulkan, mungkin kita anggap tidak hadir, ataupun yang needs grading artinya mereka sudah mengumpulkan, berarti butuh dinilai dan artinya mereka hadir. Nah, itulah yang bisa kita manfaatkan atau sebagai bukti kehadiran. Misal kita ada members 50 dan receive 2 misalnya, berarti yang hadir 2 sedangkan sisanya 50 kurangi 2 48 tidaklah hadir. Nah, kemudian maka setelah selesai sudah seperti ini, saya akan berikan gambaran penilaiannya. Ya, saya ambil dari salah satu tugas saya. Misal seperti ini tampilannya. Saya sudah buat deskripsinya. Kemudian cara menilainya adalah kita klik salah satu mahasiswa yang sudah mengumpulkan. Nah, di sini ada kategori 35 dari 52. Artinya yang mengumpulkan adalah 35 dari seluruh total member 52. Nah, jadi inilah yang tidak mengumpulkan ada 17. Yang sudah dinilai 24. Di 17 ini mungkin bisa kita kategorikan tidak hadir atau kehadirannya bermasalah atau tidak memiliki poin. Nah, inilah ini. Untuk mengoreksi kita klik salah satu mahasiswa tersebut. Misal tadi saya sedang mau mengisi untuk yang ini yang belum saya nilai, yaitu Safa Khalidah ini. Kita klik. Mohon maaf agak lama. Sambil menunggu itu selesai, ini prosesnya sudah selesai ya, membuat tugas.
Kita tinggal menunggu kumpulan dari mahasiswa. Nah, ketika mengoreksi adalah, akan ada tampilan berikut. Ini adalah tampilan ketika ada rubrik. Kalau tidak ada rubrik, maka dia tampilannya kosong dan kita memberikan penilaian sendiri antara angka 1 sampai 100. Tapi karena ini kita sudah bikin rubrik penilaian karena mudah, nanti penilaian hanya sekedar klik, kemudian kita pilih saja mana. Kebetulan ini tugas saya kategorikan untuk ininya bagus, tapi jurnal jenis penilaian kriteria jenis jurnal 30 ini karena adalah summary jurnal. Yang kita klik save. Ya, kemudian sudah tersimpan nilai dari mahasiswa tersebut. Kita juga bisa memberikan komentar di kolom komentar untuk memberikan koreksi dan lain sebagainya. Jadi klik assignment, kemudian pilih salah satu mahasiswa yang telah mengumpulkan. Kemudian klik grade untuk memberi penilaian. Nah, kemudian kita sudah melakukan hal ini, maka kemudian nanti nilai akan tampil di sebelah sini, di sebelah tugas. Nah, ini akan muncul nilai-nilainya. Nah, ini nilainya sudah terekam. Nah, dan artinya juga isi komentar bila ingin ada umpan balik atau mahasiswa melakukan revisi tugas yang dikumpulkan. Ini juga bisa. Jadi kita menyuruh mahasiswa mengumpulkannya lebih dari sekali. Contoh, saya contohkan ada beberapa yang mungkin mengumpulkan sekali, lebih dari sekali ya. Jadi ada 2 folder di sini, ada tulisannya revisi dan lain sebagainya. Itu bisa kita masukkan. Atau bisa kita kasih komentar untuk mengumpulkan kembali sehingga kita bisa terima kehadirannya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian kita klik selesai. Kalau ada yang mempunyai pertanyaan, silahkan isi kolom komentar di video YouTube, dan kemudian jangan lupa klik subscribe, like, and share karena mungkin ini bisa jadi semangat untuk membuat video tutorial yang lainnya. Mungkin ini saja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.